Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebuah bagian firman Tuhan yang sudah cukup familiar bagi orang Kristen. Satu bagian firman Tuhan yang sudah cukup terkenal, menjadi kesukaan banyak orang, tapi seringkali tidak mudah dipahami. Saya ini suka nonton sebuah sinetron yang tayang pagi-pagi jam 4 di salah satu TV swasta. Sinetron ini cukup terkenal. Oleh karenanya, sering ada yang memutar ulang sinetronnya di YouTube dan sering ada trailer atau ringkasan cerita untuk keesokan harinya. Nah, ketika sinetron ini ditampilkan di YouTube, baik versi utuh maupun trailernya, ada banyak orang yang memberi komentar. Sebagian menginginkan pemeran A seperti ini, ada lagi yang ingin pemeran B seperti harus berbuat ini. Lalu yang lain ingin yang C melakukan sesuatu dan sebagainya. Semua penonton sibuk dengan kemauannya sendiri. Semua penonton sibuk dengan pemikirannya sendiri. Bahkan sebelum cerita itu berakhir, mereka sudah punya ending menurut versi mereka. Tapi bagaimanapun juga, yang lebih tahu dan paham tentang jalannya cerita tentu hanya sang sutradara. Jadi biarkan saja sinetron itu tampil apa adanya. Penonton tinggal menyaksikan saja, tanpa banyak komplain, tanpa banyak mengeluh. Firman Tuhan yang kita baca tadi seringkali kita hanya suka pada bagian akhir, tapi lupa pada kalimat awal. Dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui." Siapa yang mengetahui rancangan atau rencana Tuhan dalam hidup kita? Tentu cuma Tuhan sendiri. Dia yang membuat rancangan atas hidup kita. Tentu Dia yang tahu. Dia adalah pembuat cerita hidup kita. Dia sang sutradara yang ajaib. Jadi Dia yang mengetahui bagaimana cerita hidup kita dari awal sampai akhir. Namun demikian, bukankah kita sering mencoba mengatur Tuhan? Kita sering berdoa, "Saya mau sembuh secepatnya dari sakit ini. Saya mau segera sembuh dan sehat. Jadi saya bisa mengalami mujizat." Kita punya gambaran mujizat Tuhan itu kalau kita sembuh secepatnya dalam 1-2 hari. Ternyata kalau itu bukan rencana Tuhan, belum tentu kita mengalami seperti yang kita inginkan. Saat saya kena COVID di rumah sakit, saya ada di ruang isolasi. Saya berdoa mengusir semua penyakit. Saya tengking semua virus. Saya berkatakan dengan iman, saya segera pulang 1 hari sebelum Natal. Saya berkatakan terus, saya pasti merayakan Natal di rumah. Dan saya akan ceritakan bahwa saya mengalami mujizat besar. Saya berdoa ketika sakit COVID. Saya beriman ketika Natal saya di rumah. Dan terjadi. Ternyata saya harus mengalami situasi Natal di rumah sakit. Saya baru keluar 1 minggu kemudian, menjelang akhir tahun. Saya justru mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, lebih dari yang saya pikirkan. Ketika akhirnya saya menyerah dan berkata, "Saya ikuti rencana-Mu saja ya Tuhan. Saya tidak mau memaksakan diri saya." Saya mengalami mujizat dengan paket komplit, utuh. Coba kalau saya ngotot terus keluar dari rumah sakit waktu Natal, maka mujizat yang saya terima cuma 1/4 bagian saja. Jangan pernah ragu-ragu dengan rencana Tuhan. Jangan coba mengajari Tuhan. Jangan coba mengatur Tuhan. Seakan kita yang paling mengerti
bagaimana cara Tuhan memberi rezeki bagi kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan, rezeki saya itu kalau saya mendapatkan ini. Tuhan, saya itu bisa selesai masalah keuangan saya kalau saya menjual ini. Tuhan, saya itu bisa dapat berkat kalau saya dapat bagian dari yang ini. Dan dari saya melakukan hal ini dan sebagainya dan sebagainya. Kita merasa paling tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita merasa lebih paham bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Mari kembali pada kalimat awal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mulailah belajar untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita pada rencana Tuhan secara utuh dan maksimal. Dia yang paling mengerti bagaimana yang terbaik atas hidup kita. Percaya saja. Boleh kita berdoa apapun, tapi rencana Tuhan yang terbaik, biarlah itu dinyatakan atas hidup kita. Kita nyerah pada ketentuan Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan bagi kita itu berupa damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jangan memaksakan diri. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu baik bagi kami ya Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur. Kami mau belajar Tuhan, hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Ampuni bahwa seringkali kami mengatur Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kami mau, untuk Tuhan mau bergerak, berjalan seperti yang kami inginkan. Justru kami lah ya Tuhan sebenarnya yang seharusnya berjalan mengikuti apa maunya Tuhan, mengikuti apa keinginan Tuhan. Kami mau tunduk pada rancangan Tuhan, mau tunduk pada rencana Tuhan, sebab Engkau yang mengerti bagaimana jalan hidup kami, bagaimana mengatur hal yang baik. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kami imani itu, kami yakini itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, keajaiban-Mu dinyatakan sempurna atas setiap anak-anak-Mu, mulai pagi sampai malam dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti rencana Tuhan dan alami kebaikannya sepanjang umur hidup kita. Salam dari saya, Uki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.